Baiklah, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Perbandingan Sistem Pendidikan Finlandia dengan Negara Indonesia, mencari faktor-faktor kunci keberhasilan. Adapun anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Saudari Aida Maharani, yang kedua ada Saudari Rina Mawarda Batubara, yang ketiga ada Tini Tampu Bolon, yang keempat ada Trifa Ulfami. Nah, untuk yang pertama, di sini kami akan memaparkan bab 1, di mana bab 1 ini terdiri dari latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah yang kami buat yaitu Finlandia mempunyai sistem pendidikan dunia yang bagus karena konsistensi kurikulum dan kebijakan pendidikan lebih dari 40 tahun walaupun pemerintahan negara berubah. Kebijakan kurikulum dan pendidikan di Cina, Korea, dan Singapura juga memiliki konsistensi seperti yang implementasikan Finlandia. Berbeda dengan Indonesia yang cenderung tentatif dan berubah-ubah, sehingga spontan komentar publik menyatakan ganti menteri, ganti kurikulum. Komentar yang demikian tidak dapat dihindari karena fakta kurikulum pendidikan Indonesia sering berubah dari waktu ke waktu, dan perubahan tersebut terjadi ketika adanya pergantian menteri di Indonesia. Finlandia dalam beberapa dekade terakhir mentransformasi sistem pendidikan di negara menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Di penelitian kami mencakup 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja karakteristik utama sistem pendidikan Finlandia yang membedakannya dari negara Indonesia? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi pada pencapaian hasil belajar yang tinggi di Finlandia? Adapun tujuan penelitian kami yaitu yang pertama untuk mengetahui karakteristik utama sistem pendidikan Finlandia yang membedakannya dari negara Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi pada pencapaian hasil belajar yang tinggi di Finlandia. Terus kita masuk ke manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian, di sini kami mencakup 2 manfaat. Yang pertama itu manfaat praktis, memberikan wawasan bagi pemerintah dan juga pendidik yang ingin mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia. Menyediakan data dan model yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan mengenai sistem pendidikan. Yang kedua, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini berguna untuk memperkaya literatur ilmiah tentang sistem pendidikan Finlandia dengan negara Indonesia, dan juga mengembangkan model teoritis yang lebih akurat dan komprehensif dalam memprediksi evolusi galaksi spiral. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab 2 yang akan dipaparkan oleh Saudari Trifa. Kepada Saudari Trifa, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja masuk ke bab 2. Yang pertama kami menyajikan kajian teori. Kami menyajikan tentang perbandingan sistem pendidikan dan juga faktor-faktor kunci keberhasilan pendidikan. Lalu pada bagian penelitian relevan, kami mengutip dari Nurizal N pada tahun 2024 dengan judul penelitian Analisis Perbandingan Sistem Pendidikan Negara-Negara Maju sebagai Komparasi Kemajuan Pendidikan di Indonesia. Lalu yang kedua ada dari Fitria E pada tahun 2024, di mana judul penelitiannya Komparasi Sistem Pendidikan Finlandia dan Singapura. Kemudian yang ketiga, kami mengutip dari Akmal Rizky Gunawan dan kawan-kawan pada tahun 2024, di mana penelitiannya berjudul Komparasi Model Pendidikan di Finlandia, Jepang, dan Indonesia sebagai kajian paradigma Paulo Freire sebagai pendekatan. Lalu yang keempat, kami mengutip dari Himami Absawati pada tahun 2020 dengan judul penelitian Telaah Sistem Pendidikan di Finlandia sebagai penerapan sistem pendidikan terbaik di dunia jenjang sekolah dasar. Kemudian yang kelima, kami mengutip dari Sari Sumiati dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul penelitian Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dengan negara-negara OECD. Kemudian kami menyajikan kerangka berpikir, di mana yang pertama kami menyajikan karakteristik utama sistem pendidikan Finlandia dan karakteristik utama sistem pendidikan di Indonesia. Lalu dilihat dari faktor-faktor yang berkontribusi pada pencapaian hasil belajar di Finlandia dan Indonesia. Kemudian dilihat juga perbandingan sistem pendidikan Finlandia dengan negara Indonesia.
Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Triva yang sudah memaparkan dari bab 2. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan metode yang akan dipaparkan oleh Saudari Rina Mawarda. Kepada Rina Mawarda, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bab 3, metodologi penelitian. Di mana yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka dari buku-buku dan literatur lainnya seperti jurnal dan artikel. Populasi dan sampel yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sistem pendidikan di Finlandia. Lalu variabel penelitian yaitu penelitian merupakan karakteristik yang akan diobservasi dalam sebuah pengamatan. Teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur seperti jurnal, buku-buku, dan berita yang berhubungan dengan perbandingan sistem pendidikan Finlandia dengan negara Indonesia, lalu dianalisis kembali dan disusun menggunakan kalimat sendiri untuk dijadikan sebagai hasil penelitian yang baru. Teknik analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Peneliti melakukan analisis kualitatif dengan cara memberikan gambaran informasi masalah secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan data kualitatif yang baru. Hasil dari gambaran informasi akan diinterpretasikan sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan dukungan teori yang berkaitan dengan objek penelitian. Sekian dari saya kembalikan ke. Baik, terima kasih kepada Saudari Rina yang sudah memaparkan metodologi dari penelitian kita. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu bab 4, akan dipaparkan oleh Saudari Aida. Kepada Saudari Aida, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama yaitu karakteristik utama sistem pendidikan di Finlandia. Pendidikan di Finlandia menekankan pada pentingnya diagnosis dan intervensi dini terhadap kesulitan atau hambatan yang dihadapi murid dalam belajar. Berbeda dengan kebanyakan negara yang umumnya mendeteksi kesulitan dengan mengadakan evaluasi yang biasanya hanya mengukur satu komponen atau tes kognitif. Finlandia bertindak dengan cara yang berbeda. Pendidikan di Finlandia percaya bahwa diagnosis atau deteksi dini dan intervensi dini adalah bagian dari proses belajar yang harus dilakukan. Sehingga setiap anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran akan dideteksi lebih dini dan disediakan bantuan secara individual secepatnya untuk menghindari atau menangani masalah tersebut. Guru kelas di Finlandia dapat melakukan hal ini karena jumlah guru yang dapat mencapai 3 orang untuk satu kelas. Selain itu, hanya 4 jam guru mengajar dalam sehari di Finlandia dan ditambah 2 jam untuk pengembangan diri dalam seminggu. Dukungan bagi guru yang menemukan murid yang membutuhkan perhatian khusus disediakan melalui tim perkembangan murid yang ada di setiap sekolah di Finlandia. Tim perkembangan murid ini terdiri dari guru kelas, psikolog sekolah, konselor pendidikan, dan kepala sekolah. Tim ini bertemu setiap minggu untuk membicarakan kasus yang ditemui pada murid seperti kekerasan, kesulitan belajar, dan perilaku non-sosial, sehingga guru tidak merasa sendirian dalam menangani siswa yang memerlukan perhatian khusus. Setiap kasus dicari solusinya secara individual. Beberapa karakteristik utama sistem pendidikan di Finlandia, yang pertama yaitu evaluasi dan produk pendidikan, di mana dalam evaluasi sistem pendidikan Finlandia tidak ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM seperti di Indonesia. Dan juga tidak ada ujian nasional atau UAN, tetapi mereka menganut kebijakan automatic promotion, naik kelas secara otomatis. Guru selalu siap membantu siswa yang tertinggal sehingga semua naik kelas. Jika kebanyakan negara percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, Finlandia justru beranggapan sebaliknya. Test less, learn more. Kurangi tes, perbanyak belajar. Banyak evaluasi itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa. Yang kedua yaitu budaya pendidikan. Masyarakat Finlandia sangat menghargai pendidikan. Hal ini dapat dilihat terutama dari penghargaan masyarakat terhadap profesi guru. Suasana kekeluargaan yang akrab antara orang tua murid dengan guru sangat terasa di dalam rumah-rumah warga Finlandia. Orang tua sangat sedikit memaksa anaknya untuk berprestasi tinggi, dan ini pun mereka lakukan dalam jangkauan yang wajar. Finlandia menggunakan filsafat pendidikan yang menyatakan setiap orang memiliki sesuatu untuk disumbangkan dan mereka yang mengalami kesulitan di mata pelajaran tertentu semestinya tidak ditinggalkan. Para orang tua siswa Finlandia juga memiliki andil atas prestasi sekolah yang mengesankan ini.
Ada budaya membaca di kalangan anak-anak di rumah dan keluarga harus mengadakan kontak berkala dengan guru anak mereka. Mengajar adalah karir prestisius di Finlandia. Anak-anak belajar dalam suasana yang santai dan informal. Yang ketiga yaitu biaya pendidikan. Anggaran pendidikan di Finlandia memang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara di Eropa. Pemerintah Finlandia menyediakan anggaran 5.200 euro atau sekitar 70 juta rupiah untuk setiap siswa per tahun. Leo Pahkin, konselor pendidikan dari Badan Pendidikan Nasional Finlandia, menyebutkan setiap tahun ada sekitar 52.000 murid yang masuk sekolah dasar. Dengan demikian, anggaran yang disediakan pemerintah untuk murid pendidikan dasar mencapai 3,64 triliun rupiah per tahun. Yang keempat yaitu sistem pendidikan. Pemerintah memberikan perhatian terhadap pendidikan lebih besar dari sektor lainnya. Karena dengan cara seperti ini, secara otomatis sektor lain juga akan berkembang dengan sendirinya. Jika di negara-negara maju memberlakukan standar test untuk mengukur kemajuan siswa di sekolah, Finlandia tidak melakukan hal ini. Sistem pendidikan Finlandia berkeyakinan kemampuan murid tidaklah sama, jadi melakukan tes baku untuk semua murid sama sekali tidak menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Pendidikan di Finlandia juga tidak membebankan siswa melakukan banyak PR atau tugas. Jika dibandingkan dengan Amerika yang membebankan siswa melakukan homework selama 2-3 jam per hari, maka Finlandia hanya memberlakukan maksimum 30 menit per hari. Mereka berkeyakinan homework doesn't make you smart. Guru di Finlandia lebih mengedepankan proses pembelajaran di mana siswa dapat menyerap apa yang dipelajari di kelas dibandingkan apa yang mereka dapat lakukan di luar kelas. Bahkan dalam satu kelas terdapat 2 guru untuk memberikan hak belajar yang sama pada setiap siswa ditambah dengan 1 orang guru yang memfokuskan diri pada mengajar. Yang selanjutnya yaitu pendidikan tinggi. Finlandia memiliki 2 jenis universitas, yaitu Universitas Umum dan Universitas Ilmu Terapan atau Applied Science. Universitas Umum mengedepankan riset dan instruksi ilmiah, sedangkan Universitas Ilmu Terapan memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis. Jumlah kursi yang tersedia di pendidikan tinggi Finlandia tidak mampu memenuhi jumlah calon mahasiswa yang ingin masuk, sehingga standar penerimaan mahasiswa di pendidikan tinggi Finlandia sangat kompetitif. Universitas di Finlandia merupakan organisasi mandiri yang diatur oleh hukum. Setiap universitas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan target operasional dan kualitatif kebutuhan sumber daya setiap 3 tahun. Hasil perjanjian kerjasama ini juga menjelaskan bagaimana setiap target akan dimonitor dan dievaluasi. Universitas mendapatkan pendanaan dari pemerintah, tetapi juga diharapkan untuk mengumpulkan dananya sendiri. Yang selanjutnya itu gambaran pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia telah melaksanakan kurikulum 2013 yang bereformasi dalam mempertahankan karakteristik peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya, kurikulum 2013 membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi sumber daya manusia sesuai dengan bidang atau kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian, baru-baru ini Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim, memberikan terobosan baru dalam mengatasi kualitas pendidikan dan pembelajaran di Indonesia, yaitu melalui program Merdeka Belajar. Pendidikan di Indonesia lebih cenderung mengutamakan pembangunan sikap sosial dan religius dalam pelaksanaan pendidikan Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Diadakan sila tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat mengedepankan sikap spiritual dan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa, sehingga tidaklah diragukan bahwa negara Indonesia dapat dikatakan negara yang paling religius setelah Pakistan. Faktor penghambat dalam modernisasi model pendidikan di negara berkembang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya yaitu kurang memadainya anggaran pendidikan, kualitas SDM pendidikan yang rendah, budaya masyarakat yang masih tradisional. Faktor lainnya yang menghambat modernisasi model pendidikan yaitu faktor eksternal diantaranya globalisasi, perkembangan teknologi, dan perkembangan teknologi. Yang terakhir yaitu faktor-faktor pendukung pencapaian hasil belajar yang tinggi di Finlandia. Ada beberapa faktor pendukung kemajuan pendidikan di Finlandia, yaitu yang pertama, setiap anak diwajibkan mempelajari bahasa Inggris dan membaca 1 buku setiap minggu. Yang kedua, wajib belajar diterapkan kepada setiap anak sejak umur 7 tahun sampai 16 tahun. Yang ketiga, selama pendidikan berlangsung, guru mendampingi proses belajar setiap siswa, lebih-lebih lagi terhadap siswa yang agak lamban. Bahkan terhadap siswa yang lemah sekolah, menyiapkan guru bantu untuk mendampingi guru tersebut, serta kepada mereka diberikan kursus secara pribadi.
Yang selanjutnya, setiap guru wajib membuat evaluasi perkembangan belajar siswa setiap hari. Ada perhatian khusus bagi siswa di sekolah dasar atau umur 7 tahun karena bagi mereka menyelesaikan masalah belajar di sekolah dasar jauh lebih mudah daripada siswa yang berumur 14 tahun. Yang selanjutnya yaitu orang tua bebas memilih sekolah bagi anaknya karena perbedaan mutu antar sekolah sangat kecil. Yang selanjutnya, semua fasilitas belajar dan mengajar dibayar atau disiapkan oleh negara. Yang selanjutnya, negara membayar kurang lebih 200.000 euro per siswa untuk dapat menyelesaikan studinya hingga tingkat perguruan tinggi. Yang kesembilan yaitu semua siswa miskin maupun kaya mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar dan mencapai cita-citanya karena ditanggung oleh negara. Yang ke-10, pemerintah tidak segan-segan mengeluarkan dana untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ke-11, makan minum di sekolah dan transportasi semua ditanggung oleh negara. Yang ke-12, biaya pendidikan diperoleh dari pajak daerah, provinsi, dan tingkat nasional. Yang ke-13, mengenai kesejahteraan guru, setiap guru menerima 3.400 euro per bulan atau setara dengan 42 juta rupiah. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga disiapkan sebagai seorang ahli pendidikan. Yang ke-14, SD dan SMP tidak lagi mengeluarkan ijazah mengingat tuntutan dunia kerja saat ini tidak meminta ijazah dari 2 jenjang pendidikan ini. Untuk masuk SMP cukup dengan memperlihatkan rapor saja, begitu juga SMP ke SMA. Ijazah hanya diberikan pada tingkat SMA saja. Yang ke-15, Finlandia menerbitkan lebih banyak buku untuk anak-anak daripada negeri manapun di dunia. Dan yang terakhir, yaitu hasil dari kebijakan ini sebesar 25% kenaikan pendapatan nasional Finlandia disumbangkan oleh meningkatnya mutu pendidikan. Menurut mereka, ukuran kemajuan sebuah negara adalah bukan pendapatan nasional, bukan kemajuan teknologi, bukan kekuatan militer, tapi karakter penduduknya. Hal ini hanya dapat dibina melalui pendidikan. Kurikulum pendidikan Finlandia tidak sepadat kurikulum yang diberlakukan di negara-negara lainnya, khususnya negara Asia. Anak-anak di Finlandia menghabiskan waktu lebih sedikit di sekolah dibandingkan anak-anak di negara lain. Jam istirahat sekolah juga lebih panjang, yakni 75 menit, dibandingkan dengan negara seperti Amerika yang membatasi waktu 30 menit istirahat. Mereka juga diberikan tugas yang lebih sedikit. Selain itu, anak-anak Finlandia memulai pendidikan akademik di usia 7 tahun, berbeda dengan kebanyakan negara yang memulai pendidikan akademik anak-anak di usia yang lebih muda. Contohnya Indonesia, anak berusia 6 tahun sudah boleh sekolah dasar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aida yang sudah memaparkan hasil dan pembahasan dari laporan mini riset kita. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari mini riset kami yaitu dari uraian di atas mengenai perbedaan pendidikan di Finlandia dengan negara Indonesia terlihat jelas letak perbedaannya. Negara Finlandia tidak menerapkan ujian nasional dan naik secara otomatis. Singapura memasuki semangat kewirausahaan dalam kurikulumnya. Sedangkan di Indonesia baru-baru ini mulai diterapkan sistem unggulan dari negara Finlandia maupun OECD. Hal itu terangkum dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar, di mana asesmen dilakukan lebih fleksibilitas dan sekolah diberikan kebebasan dalam merancang kurikulum sendiri. Sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Siswa dipastikan naik kelas, semangat inovasi dan kewirausahaan melalui kegiatan P5 yang mengangkat mengenai perkembangan karakter Pancasila, serta pengembangan soft skill yang dibutuhkan sebagai kecakapan hidup dalam menyongsong masa depan. Baiklah, usai sudah pemaparan dari hasil mini riset kami dari kelompok 7 mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.